sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Raya. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, harap kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah hadir. Oke. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Apakah kalian familiar dengan gambar-gambar ini? Ya. Apakah kalian pernah melihat di sekitar lingkungan kalian? Oke. Kalian pernah melihat apa? Jam itu roti. Ya. Terus ada lagi? Kalau saya ini Bu, jamur tiram di pasar. Karena ibu saya beli buat dimasak. Enak. Enak. Ada lagi yang pernah lihat? Kalau saya pernah itu Bu yang dikerak dan muter-muter itu. Yang batu-batu itu ya? Iya. Berarti sebenarnya kalian itu sudah familiar dengan jamur. Jamur. Nah, mengapa jamur ini sering tumbuh di tempat yang lembab? Karena tempat lembab cocok Ibu untuk pertumbuhan jamur. Oke, betul. Lanjut. Mungkin karena jamur membutuhkan air dan lingkungan yang basah Bu untuk biar bisa berkembang. Oke, jawaban yang bagus. Nah, sekarang coba amati lagi bentuk jamur pada gambar. Ada gambar ini. Nah, menurut kalian, apakah ini dengan jamur yang di batu itu sama? Yang di tangan? Beda. Apa bedanya? Jadi bentuknya udah beda. Dari cara dibentuk. Oke teman sekali, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang karakteristik dan klasifikasi jamur sehingga kalian dapat memahami mengapa jamur memiliki banyak bentuk, sifat, dan peran yang sangat penting pada lingkungan dan kehidupan. Sebelumnya di sini ada Quran surat Al-Imran ayat 191. Boleh dibacakan oleh tadi? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Oke. Jadi dalam dalam surat Al-Imran ayat 191 ini Allah menciptakan setiap makhluk hidup dengan bentuk, sifat, dan fungsi yang berbeda-beda, termasuk makhluk kecil seperti jamur yang memiliki peran penting dalam keseimbangan alam. Itu sudah digarisbawahi pada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oke, di sini kita ke tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari karakteristik dan klasifikasi jamur, mulai dari ciri-ciri, struktur tubuh, reproduksi, hingga pengelompokan. Bisa dilihat ya. Oke, jamur ini bukanlah tidaklah masuk ke dalam kelompok tumbuhan, dan jamur ini tidak berfotosintesis karena jamur ini heterotrof, yang dimana dia ini nantinya dia memperoleh makanan dari makhluk hidup lainnya. Nah, di sini ada ciri-ciri spesifik pada jamur. Nah,
Antara lain pada di situ pada bagian dalam jamurnya itu terdapat tersusunnya benang-benang halus yang bisa kita sebut hifa. Nah, benang-benang halus ini yang membentuk miselium, bisa kita sebut miselium. Nah, pada sel dinding jamur itu ada siting berbeda dengan dinding sel tumbuhan, yaitu selulosa. Nah, jamur itu kan tidak memiliki klorofil, makanya kenapa dia tidak berfotosintesis, lalu dia berkembang biak dengan spora. Nah, jamur ini dia hidup di tempat yang lembab dan kaya akan bahan organik. Lalu jamur ini dia sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada ragi dan Saccharomyces. Nah, yang biasa kita pakai untuk bahan pembuatan roti ya, agar mengembang. Lalu ada juga yang yang biasa kita konsumsi, yaitu jamur kuping dan tiram. Nah, di sini juga ada nih jamur parasit, yaitu yang biasa tumbuh yang merusak pada tumbuhan dan kulit manusia juga. Oke, tadi kan sudah jelaskan ya. Nah, di sini ada yang tahu, ada yang bisa menjelaskan dari bentuk struktur jamur ini? Itu hifa Bu. Oke, itu kalau hifa ini akan membentuk miselium. Tadi benar ya, hifa. Jadi hifa itu adalah benang-benang halus penyusun tumbuh jamur, sedangkan kumpulan hifa ini akan membentuk miselium yang membantu jamur menyerap nutrisi lebih luas dari lingkungannya. Oke. Sekarang ibu ingin bertanya nih, menurut kalian mengapa jamur tidak masuk ke dalam kelompok tumbuhan? Ya, benar. Terus karena tidak memiliki klorofil, jamur tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga harus memperoleh nutrisi sendiri. Nah, pertanyaan terakhir, mengapa jamur berkembang biak menggunakan spora? Ya Bu, karena spora ini ukurannya kecil dan ringan sehingga mudah menyebar ke tempat lain Bu. Jawaban yang sangat baik. Selain mudah menyebar, jumlah spora juga sangat sangat banyak, sehingga peluang jamur untuk tumbuh di tempat baru akan semakin besar, terutama di lingkungan yang lembab dan kaya akan nutrisi. Berarti kalian sudah memiliki pemahaman ya tentang jamur. Seperti itu, kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk mengerjakan LKPD. Oke, boleh scan ya. Ini dibagi menjadi 2 kelompok ya teman-teman. Apakah sudah bisa diakses? Bisa ya Bu. Dari LKPD yang sudah ibu kasih, apakah ada kesulitan? Apakah sudah dipahami? Oke, ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ibu.
Kalau ada yang dibingungkan boleh ya langsung bertanya. Baik, Bu. Oke, sudah ya, ini sepertinya sudah ada yang mengumpulkan. Apakah sudah siap untuk presentasi? Iya, Ibu. Oke, silakan. Nomor 1. Latria, Raihan, dan Radit. Oke, baik, di sini kita dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kita. Di sini ada pertanyaan pertama, mengapa jamur tidak dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan? Jawabannya yaitu karena jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara jamur memperoleh makanan? Yaitu dengan menyerap nutrisi dari organisme lain atau bahkan organik di sekitarnya. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan hifa? Hifa adalah benang-benang halus penyusun tubuh jamur. Pertanyaan keempat, apakah yang dimaksud dengan miselium? Miselium adalah kumpulan hifa yang membentuk jaringan tubuh jamur. Pertanyaan kelima, mengapa hifa dan miselium penting bagi jamur? Ini tuh karena berfungsi memperluas penyerapan nutrisi sehingga jamur dapat tumbuh dengan baik. Baik, presentasi yang sangat jelas. Terima kasih kepada kelompok 1. Boleh beri tepuk tangan. Berarti struktur hifa dan miselium itu sangat penting bagi jamur. Nah, kenapa? Karena hifa dan miselium itu membantu jamur menyerap nutrisi lebih luas dan lebih efektif dari lingkungan. Oke. Kita lanjut ke kelompok 2. Ada Maharani, Nanda, dan Nurul Fatihah. Oke, baik, di sini kami izin menyampaikan hasil diskusi kami, di mana terdapat beberapa pertanyaan dan jawaban yang telah kami selesaikan. Yang pertama, dari apa alat pembiakan utama pada jamur, yaitu adalah spora. Kemudian, apa perbedaan reproduksi seksual dan aseksual pada jamur, yaitu di mana aseksual tanpa peleburan sel kelamin dan seksual melalui peleburan inti sel. Selanjutnya, di mana ada pertanyaan, sebutkan 3 klasifikasi jamur berdasarkan reproduksi seksualnya, yaitu ada zygomicota, ascomicota, dan basidiomicota. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan lichen? Lichen adalah simbiosis mutualisme antara jamur dan alga atau cyanobacteria. Yang terakhir adalah apa manfaat mikorizа bagi tumbuhan, yaitu adalah untuk membantu agar tumbuhan menyerap air dan mineral lebih efektif. Jadi sebuah dari kelompok kami berdasarkan diskusi dan itu berkembang menggunakan spora baik secara aseksual maupun seksual. Ini menggunakan penelitiannya ke 4 berdasarkan reproduksi
Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak. Tadi apa sih manfaat glikoliza bagi tumbuhan? Boleh Raihan dijawab? Membantu agar tumbuhan menyerap air dan mineral, Bu. Ya betul. Berarti ini menunjukkan bahwa jamur memiliki banyak manfaat penting dalam kehidupan dan Nah, Nah, baik anak-anak, dari dua presentasi tadi kita belajar bahwa jamur ini memiliki karakteristik yang unik, mulai dari tidak memiliki klorofil dan memiliki struktur tubuh berupa hifa dan miselium. Nah, berkembang biaknya pun dengan spora hingga memiliki hubungan simbiosis yang bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Nah, menurut kalian setelah mempelajari materi jamur ini, apakah jamur hanya memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan? Tidak, Bu, karena ternyata jamur itu ada yang merugikan, tapi banyak juga manfaat yang ada di dalamnya. Nah, dengan hal itu kayak bisa dilihat dari ragi untuk fermentasi, lalu ada juga mikoliza yang bisa membantu pertumbuhan tanaman. Ya, tepat sekali jawabannya. Jadi kita perlu memahami bahwa setiap makhluk hidup itu yang Allah ciptakan termasuk jamur memiliki peran penting dan manfaat masing-masing dalam kehidupan. Ya, untuk refleksi kita mengisi kuisis ya. baik Ibu. Boleh scan. Udah bisa? Udah isi bareng ya? Yuk. Yes. Ya, lagi Bu. Apakah ada kendala? Bisa sinyal dulu. Oh, sinyal. Oke, kita mulai ya. Baik, Bu. Apakah sudah? Sudah Ibu. Ada yang belum? Atau ada yang kendala? Bentar lagi, Bu. Oke. Oke, sudah melihat nih hasil kuisnya bagus-bagus banget nih. Pada Wah. bikin ya. Ya ampun. Tapi yang pertama ya. Lebih cepat selesainya kan? Oke. Baik anak-anak, Ibu sangat mengapresiasi kepada kalian semua karena telah memaparkan hasil diskusi dengan sangat baik, dan Ibu juga memohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, boleh dipimpin doanya oleh Rayhan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, alhamdulillah kita